Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul Firdaus dari kelas B angkatan 24, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang etika sosial dan etika berkendara di luar negeri. Mengapa etika sosial penting saat berada di luar negeri? Memahami dan menghormati etika sosial adalah kunci utama untuk pengalaman yang harmonis di negara lain. Ini bukan hanya tentang sopan santun, tetapi juga tentang menghindari kesalahpahaman budaya yang dapat berujung pada konsekuensi yang tidak menyenangkan. Yang pertama ada penghormatan budaya. Etika sosial mencerminkan penghargaan terhadap budaya dan norma setempat, membangun jembatan antar individu. Yang kedua ada hindari kesalahpahaman. Kesalahan etika dapat menyebabkan kesalahpahaman, konflik, atau bahkan masalah hukum yang tidak diinginkan. Yang ketiga ada keragaman norma. Contohnya cara berjabat tangan, norma berpakaian, dan etika maka sangat bervariasi di berbagai negara. Contoh etika sosial unik di beberapa negara. Yang pertama ada negara Jepang. Menghindari kontak fisik berlebihan, membungkuk sebagai sapaan, dan menghormati antrian dengan ketat adalah hal yang sangat dihargai. Yang kedua ada Arab Saudi. Mematuhi aturan berpakaian, terutama bagi wanita, dan interaksi gender yang ketat adalah norma yang harus ditaati. Yang ketiga ada Italia. Menghargai waktu, makan sebagai momen sosial, dan kebiasaan berbicara dengan ekspresi kuat dan gestur tangan yang dinamis. Dan etika berkendara, kunci keselamatan dan hormat di jalan raya. Berkendara di luar negeri menuntut lebih dari sekedar menguasai kendaraan. Ini adalah tentang sikap, kesadaran, dan penghormatan terhadap aturan serta pengguna jalan lainnya. Etika berkendara yang baik adalah fondasi keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Yang pertama ada, bukan hanya teknik. Berkendara bukan hanya soal teknik mengemudi, tapi juga sikap dan penghormatan terhadap pengguna jalan lain. Yang kedua ada pencegah kecelakaan. Etika berkendara yang baik dapat mencegah kecelakaan dan menciptakan lingkungan lalu lintas yang nyaman dan aman. Dan ada juga prinsip dasar etika berkendara di luar negeri. Mematuhi rambu dan aturan adalah dasar, namun bersikap santun dan memberikan prioritas adalah cerminan etika berkendara yang bertanggung jawab. Patuhi aturan setempat. Patuhi rambu-rambu dan aturan lalu lintas setempat tanpa kompromi, karena setiap negara memiliki sistemnya sendiri. Santun dan sabar. Berkendaralah dengan santun dan sabar, hindari agresivitas yang dapat memicu insiden di jalan raya. Berikan prioritas pada berjalan kaki, kendaraan darurat, dan pengguna jalan yang lebih rentan untuk keselamatan bersama. Dan ada juga contoh berkendara di negara lain yang perlu diketahui. Yang pertama ada Inggris dan Australia. Berkendara di sisi kiri jalan dengan setir di sebelah kanan kendaraan berbeda dengan sebagai besar negara lain. Yang kedua ada Jerman. Kecepatan di autobahn bisa sangat tinggi di beberapa ruas, namun tetap ada aturan ketat untuk keselamatan dan disiplin. Yang ketiga ada negara Amerika Serikat. Penggunaan lampu sen wajib dan ketat di beberapa persimpangan, ada aturan right to turn on red setelah berhenti total. Dan ada juga tips praktis berkendara aman dan beretika di luar negeri. Yang pertama ada periksa kondisi kendaraan dan fisik. Pastikan kondisi fisik Anda prima dan kendaraan dalam keadaan baik sebelum berkendara, terutama untuk perjalanan jauh. Yang kedua ada gunakan perlengkapan keselamatan. Selalu menggunakan perlengkapan keselamatan standar seperti helm untuk motor dan sabuk pengaman untuk mobil. Yang ketiga ada waspada saat menyalip. Hati-hati saat menyalip, pastikan tidak ada kendaraan lain di jalur yang sama dan selalu perhatikan kondisi jalan. Yang terakhir ada patuhi petunjuk lalu lintas. Berhenti di tempat yang aman dan patuhi petunjuk petugas lalu lintas untuk menjaga ketertiban. Dampak positif menerapkan etika berkendara dan sosial. Yang pertama ada hindari masalah, menghindari konflik, denda, kecelakaan, dan masalah hukum yang bisa berakibat finansial serta reputasi. Yang kedua ada meningkatkan citra diri dan negara asal sebagai tamu yang sopan dan menghormati aturan dan budaya setempat. Yang ketiga ada ciptakan harmoni, membantu
membantu terciptanya suasana aman, nyaman, dan harmonis bagi semua pengguna jalan dan masyarakat luas. Dan ada juga studi kasus kesalahan etika berkendara yang berujung masalah. Kurangnya pengetahuan dan abainya etika dapat menimbulkan konsekuensi serius, baik secara finansial maupun sosial. Pentingnya persiapan sebelum bepergian tidak bisa diremehkan. Yang pertama ada denda lalu lintas besar. Turis asing di Eropa yang mengabaikan aturan lalu lintas lokal seperti batas kecepatan atau parkir dan akhirnya terkena denda besar yang merugikan. Yang kedua ada konflik sosial. Konflik sosial akibat ketidaktahuan norma sosial di setempat sensitif. Di setempat yang sensitif. Yang ketiga ada pentingnya edukasi. Kasus-kasus ini menyoroti pentingnya edukasi dan persiapan matang sebelum bepergian ke luar negeri untuk menghindari masalah. Dan untuk kesimpulan dari etika sosial dan berkendara di luar negeri adalah yang pertama ada duta budaya. Jadilah duta budaya yang membawa nama baik Indonesia dimanapun Anda berada. Yang kedua ada tanggung jawab. Terapkan etika berkendara sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan terhadap sesama pengguna jalan. Yang ketiga ada hormati budaya. Hormati budaya dan aturan setempat untuk pengalaman yang aman dan menyenangkan. Hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan dari etika sosial berkendara di luar negeri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.